Sahabat Rema Surgawi yang terkasih, malam hari sering menjadi waktu yang paling jujur bagi hati manusia. Ketika kesibukan mulai berhenti, ketika suara dunia perlahan mereda, ketika lampu-lampu rumah mulai redup, seringkali justru di saat seperti itulah hati kita mulai bertanya, apakah hidup ini benar-benar berjalan di jalan yang benar? Apakah langkah-langkah yang diambil selama ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan? Sebab di dalam kehidupan ini ada banyak suara yang terus berbicara kepada kita. Ada suara keinginan diri, ada suara ambisi, ada suara ketakutan, ada suara tekanan dari orang lain, ada suara dunia yang terus berkata, kejar ini, kejar itu, jangan kalah, jangan tertinggal. Dan tanpa kita sadari, manusia bisa menghabiskan seluruh hidupnya mengikuti suara yang salah. Padahal ada satu suara yang seharusnya menjadi pusat dari seluruh hidup orang percaya. Suara yang bukan berasal dari dunia, bukan dari manusia, tetapi dari surga. Suara yang pernah terdengar di atas sebuah gunung ketika kemuliaan Kristus dinyatakan. Dan suara itu berkata dengan sangat jelas, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Malam ini, sahabat Rema Surgawi, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat sederhana, tetapi sangat menentukan arah hidup iman kita. Dengarkanlah dia. Karena pada akhirnya, masa depan hidup rohani seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak ia mendengar dunia, tetapi oleh seberapa kesungguhan ia mendengar dan mentaati Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, di tengah pikiran yang sering dipenuhi kekhawatiran, kami memohon agar Roh Kudus membuka hati kami. Biarlah firman-Mu tidak hanya terdengar di telinga, tetapi turun masuk ke dalam hati, menyentuh, menegur, memulihkan dan mengubah hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu sedang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan malam ini diambil dari Markus pasal 9 ayat 7. Markus pasal 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Sahabat Rema Surgawi yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Markus pasal 9 kita membaca satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu transfigurasi Yesus. Yesus naik ke atas gunung bersama 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sana sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi, yaitu wajah Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau, kemuliaannya dinyatakan. Dan tiba-tiba Musa dan Elia muncul berbicara dengan dia. Para murid terpana, mereka melihat kemuliaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Tetapi di tengah peristiwa yang luar biasa itu, sesuatu yang jauh lebih penting terjadi. Suara dari langit. Bukan suara manusia, bukan suara nabi, tetapi suara Allah sendiri. Dan suara itu berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Menarik sekali. Tuhan tidak berkata, "Perhatikan gunung ini, buat kemah di sini, bangun tempat suci." Tidak. Perintahnya sangat jelas. Dengarkan dia. Karena pusat iman Kristen bukan pengalaman rohani, bukan emosi rohani, bukan sensasi rohani. Pusat iman Kristen adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika dunia penuh suara, sahabat terima surgawi, masalah terbesar manusia sebenarnya bukan karena Tuhan tidak berbicara. Masalah terbesar manusia adalah karena terlalu banyak suara lain yang didengar. Suara dunia seringkali lebih keras daripada suara Tuhan. Dunia berkata, "Kejar kekuasaan." Firman Tuhan berkata, "Belajarlah rendah hati." Dunia berkata, "Amankan dirimu sendiri." Firman Tuhan berkata, "Kasihilah sesamamu." Dunia berkata, "Diam saja supaya aman." Firman Tuhan berkata, "Berdirilah untuk kebenaran." Disinilah pergumulan iman terjadi. Dan sejarah gereja pernah mencatat satu orang yang benar-benar menghadapi pergumulan ini. Namanya Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer adalah seorang teolog muda di Jerman pada masa pemerintahan Nazi. Saat itu Hitler berkuasa. Kejahatan terjadi di mana-mana. Orang-orang Yahudi ditangkap, ketidakadilan merajalela. Banyak orang memilih diam, bukan karena mereka setuju, tetapi karena mereka takut. Diam terasa lebih aman, diam terasa lebih nyaman. Bonhoeffer punya dua pilihan. Ia bisa saja meninggalkan Jerman dan hidup tenang di luar negeri, atau ia bisa tetap tinggal dan bersuara melawan ketidakadilan. Pilihan pertama menjanjikan keselamatan, dan pilihan kedua hampir pasti membawa penderitaan. Tetapi Bonhoeffer mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia kembali ke Jerman. Ia menentang Nazi. Ia berbicara tentang kebenaran. Ia berkata bahwa gereja tidak boleh hanya merawat korban yang terluka di bawah roda ketidakadilan. Gereja harus menghentikan roda itu. Karena keberaniannya ini, akhirnya ia ditangkap, dipenjara, dan dihukum mati pada tahun 1945. Beberapa minggu sebelum perang berakhir, di dalam penjara ia menulis satu kalimat yang sangat dalam. Bukan karena nasib, melainkan dari kebebasan dan kemurnian sebuah pandangan hidup yang disiplin. Kita tunduk pada panggilan Tuhan. Bonhoeffer mengerti satu hal. Lebih baik kehilangan hidup daripada kehilangan ketaatan kepada Kristus. Mendengar itu mahal, sahabat terima surgawi. Seringkali orang berpikir mendengar itu sesuatu yang indah dan menenangkan. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih jujur. Mendengar Tuhan seringkali lebih mahal. Karena ketika benar-benar mendengar Tuhan, hidup tidak lagi mengikuti kehendak sendiri. Yesus pernah berkata, "Ikutlah aku." Dan kalimat itu selalu berarti tinggalkan sesuatu, tinggalkan ego,
tinggalkan dosa, tinggalkan kenyamanan yang salah. Itulah sebabnya banyak orang sebenarnya tidak ingin benar-benar mendengar Tuhan, karena takut jika Tuhan benar-benar berbicara, takut jika Tuhan meminta sesuatu yang sulit, takut jika Tuhan memanggil keluar dari zona nyaman. Suara yang mengubah hidup. Namun, sahabat Rema Surgawi, ketika seseorang benar-benar mendengar suara Kristus, hidupnya tidak pernah sama lagi. Petrus berubah, Paulus berubah, para rasul juga berubah, dan sepanjang sejarah gereja banyak orang berubah karena satu hal. Mereka memilih mendengar Kristus, bukan dunia, bukan rasa takut, bukan tekanan manusia, tetapi Kristus. Dan itulah yang Allah perintahkan di atas gunung, dengarkanlah Dia. Pertanyaan yang sangat pribadi. Malam ini izinkan saya bertanya dengan sangat jujur kepada sahabat Rema Surgawi. Suara siapa yang paling mempengaruhi hidup kita selama ini? Suara Tuhankah? Atau suara dunia? Apakah keputusan hidup diambil berdasarkan firman Tuhan? Atau berdasarkan rasa aman? Apakah langkah hidup dipimpin oleh kehendak Tuhan atau oleh keinginan sendiri? Kadang kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, tetapi jika hidup jujur diperiksa, ternyata yang paling sering ditaati bukan firman Tuhan, melainkan ketakutan manusia. Keheningan yang dibutuhkan. Untuk benar-benar mendengar Tuhan, ada satu hal yang perlu dipelajari, yaitu keheningan. Tuhan jarang berbicara di tengah kebisingan ambisi. Tuhan jarang berbicara di tengah pikiran yang penuh kekhawatiran. Tetapi ketika hati mulai tenang, ketika jiwa mulai merendah, ketika manusia berhenti mempertahankan keinginannya, di sanalah suara Tuhan mulai terdengar. Kadang bukan suara keras, tetapi dorongan yang lembut, teguran yang halus, namun sangat jelas bagi hati yang mau mendengar. Hidup yang sejati. Bonhoeffer kehilangan hidupnya, tetapi sebenarnya ia tidak kalah. Karena hidup yang sejati bukan diukur dari panjangnya usia, tetapi dari kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Banyak orang hidup panjang, tetapi tidak pernah benar-benar hidup. Tidak ada orang yang hidup singkat, namun hidupnya menjadi terang. Tetapi ada orang yang hidupnya singkat, namun hidupnya menjadi terang bagi dunia. Dan rahasianya adalah sederhana, mereka mendengarkan Kristus. Sahabat Rema Surgawi yang dikasihi Tuhan, malam ini ketika siaran ini nanti berakhir, ketika radio mulai dimatikan, ketika rumah kembali sunyi, mungkin dunia tetap akan berbicara keras seperti biasanya. Besok pagi suara kesibukan akan kembali memanggil. Suara kekhawatiran mungkin kembali menghampiri. Suara ambisi dunia mungkin kembali mencoba mengarahkan langkah. Namun kiranya ada satu suara yang tetap tinggal
di dalam hati. Suara yang pernah terdengar dari surga di atas gunung kemuliaan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Karena pada akhirnya hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak suara dunia yang didengar, melainkan oleh seberapa setia hati menaruh telinga kepada suara Kristus. Dan ketika hati memilih untuk mendengar dia, bahkan di tengah dunia yang bising sekalipun, jiwa akan menemukan arah yang benar. Maka ingatlah malam ini sahabat Rema Surgawi, hidup yang paling tenang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang belajar diam, mendengar, dan mengikuti suara Kristus. Di tengah ribuan suara dunia yang saling berebut perhatian, berbahagialah jiwa yang memilih menenangkan hati dan mendengarkan Kristus. Sebab hanya suaranya yang menuntun langkah manusia kepada hidup yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mulia, seringkali kami terlalu sibuk mendengar suara dunia. Kami terlalu takut kehilangan kenyamanan. Kami terlalu khawatir tentang pendapat manusia. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk kembali mendengar suara-Mu. Berikan hati yang peka, jiwa yang tenang, dan keberanian untuk mentaati firman-Mu. Jika Engkau memanggil kami untuk berjalan di jalan yang sulit, kuatkanlah kami. Jika Engkau memanggil kami untuk berkata benar di tengah dunia yang salah, teguhkanlah kami. Biarlah hidup kami dipimpin oleh suara Kristus, bukan oleh suara dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema Surgawi, ingatlah satu hal malam ini. Hidup yang paling aman bukanlah hidup yang mengikuti dunia, melainkan hidup yang mengikuti suara Kristus. Ketika suara dunia memanggil kenyamanan, suara Kristus memanggil ketaatan. Dan hanya ketaatan yang menuntun jiwa kepada hidup yang sejati.